tujuannya untuk mengikuti ekoenzim dan tidak dipatenkan. Artinya apa? Kalau tidak dipatenkan itu semua orang bisa membuat. Kalau dipatenkan itu harus bayar. Oleh karena itu kita berterima kasih pada Bung dan kawan-kawan, khususnya kawan-kawan dari Lembaga Indonesia ini bisa membantu. Setelah mengikuti demonya Islamnya, kita sudah diselesai jalan Kabupaten Agung. Itu Agung pun nanti kalau bapak-bapak ingin lebih dekat bisa ke Situ Agung lagi Islamnya. Jadi saya muridnya Bung, relawan Ibrahim Utama. Jadi pikiran saya karena saya tinggal di kota itu saya tidak punya halaman. Tetapi di depan rumah saya ada anak muda, dan di situ akhirnya ada pergaulan yang tidak dimanfaatkan oleh warga. Saya tanam dengan waluh, saya tanam dengan pari, saya tanam dengan gambas, saya tanam dengan berunceng. Tahu berunceng ya? Kalau orang-orang menyebutnya itu waluh putih, itu yang digunakan untuk sayur. Jadi karena kami tidak mempunyai tanah luas, maka saya mengusahakan, kebetulan saya latar belakang dari SMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, dan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Kebetulan adik-adik ini adik-adik kami dari Universitas Muhammadiyah hanya beda fakultas. Loh, masa sih besok dibantu? Akhirnya saya mencari media tanam, dan media tanam itu dulunya saya menggunakan pupuk anorganik Korea, NPK, TSP, pupuk sekali dan sebagainya. Tetapi sejak saya mengenal ekoenzim, saya tidak menggunakan pupuk anorganik. Saya tidak lagi membeli pupuk di agen-agen pupuk anorganik. Saya menggunakan apa? Ekoenzim. Ekoenzim. Jadi saya sekarang sudah mengeluarkan uang untuk membeli jauh lebih murah. Karena dulu tidak berjual jual, maka ekoenzim yang ada di saya sedekahkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kawan-kawan kita yang sakit kita beri untuk apa saja. Yang pertama jelas pupuk. Jadi pupuk itu sangat hemat. Karena kalau dalam satu bulan biasanya saya mengeluarkan 50.000 sampai 60.000 untuk membeli pupuk anorganik, dengan ekoenzim maksimal kemungkinan besar dengan 5.000. Kenapa? Karena saya bisa membuat sendiri. Dari mana Bapak bisa membuat sendiri? Bapak-bapak jangan sampai lupa, karena ini adalah kulit buah. Kalau satu keluarga itu berapa konsumsi untuk kulit buah untuk buah? Menurut data statistik pertanian maupun BPS, dalam satu tahun setiap keluarga itu mengonsumsi buah sekitar 17 kg. Kulitnya berapa? Karena buahnya banyak, ada jeruk, ada semangka, ada buah naga, ada nanas dan sebagainya. Kulitnya rata-rata sekitar tergantung dari buahnya. Kalau nanas itu 17%, dari buah itu kulitnya adalah 17%. Jadi kalau 1 kilogram nanas 1,7 on itu adalah kulit buah. Jeruk tergantung jeruknya, jadi ada yang 5 sampai ada yang 30%. Kalau jeruk yang dari Magetan apa itu besar dari itu mungkin kulitnya agak susah digunakan karena banyak habisnya. Jadi saya menggunakan itu dari kulit buah. Kalau bapak-bapak yang nanti kesulitan untuk menjadi gelap, maka di jalan itu ada beberapa nanas. Di Car Free Day Kota Malang itu setelah selesai Car Free Day, bakul-bakul penjual buah itu minuman dari buah itu bisa diambil kulitnya. Tadi di mana yang di adik-adik tadi dapat dari mana buah tadi? Dengan ucapan bismillah, panjenengan bisa diberikan kepada mereka yang memiliki kulit buah.
saya termasuk yang pemulung. Kalau saya kesulitan pada saat saya lupa Car Free Day di Jalan Ijen di depan Museum Brawijaya, saya memulung kulit di pasar besar Kota Malang. Gak izin Pak, aku yang jawab polisi. Gak nyolong, ini saya manfaatkan, malah saya ambil, saya manfaatkan untuk manfaat yang lain. Oleh karena itu, ketika nanti bapak-bapak kesulitan, kotak saya tunjukkan di mana di pasar besar, di mana di Car-Free, di mana di Alfamart yang besar. Alfamart itu di dekatnya pesantren Agam, banyak setiap hari itu sekitar sekian. Jadi saya sementara ini selain pensiunan dari Balai Penelitian Kacang dan Umbi, juga pemulung untuk komersi. Saya juga mantan ketua RW selama 21 tahun di Rapat-Rapat. Oleh karena itu, sekarang ini berkat didikan dari Bung dan kawan-kawan, saya sudah berlatih sekitar 125 PKK di Kota Malang untuk berbeda dengan ekonomi. Sekarang sudah tahap kedua untuk pembuatan sabun dan produk-produk. Enggak betul lah Pak, ada yang menjual beberapa, tetapi bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk membesarkan organisasi. Jadi kalau tidak dijual gimana nanti suatu saat relawan-relawan kan tidak mempunyai modal untuk membesar itu, boleh dijual dengan model barter. Jadi Bapak ke sana dengan membawa gula, sehingga nanti yang relawan-relawan yang membuat ikan bisa terus berproduksi bertambah besar. Kenapa founder penemu ekonomi tidak memakankan? Karena mereka berharap bahwa bapak dan ibu keluarga mengolah sampahnya sendiri untuk dikoleksi, sehingga sampah yang dibawa ke TPA, TPS dan TPA semakin hari semakin berkurang. Jadi sebenarnya ada kawan yang alhamdulillah sekarang masih mengantarkan ibunya sakit, tidak bisa ke sini, itu mempunyai program korban kami. Jadi suatu saat kalau bapak-bapak dari anak ini ingin mengundang, nanti yang akan Pak saya itu yang membina Lintung Go Green. Sudah pernah tahu Lintung Go Green? Dia mendapatkan obat dari PBB karena mengelola sampah di lingkungannya. Dan itu yang membina adalah Bapak saya ini relawan ekonomi anak buahnya. Dan beliau bagiannya apa? Alhamdulillah dan terima kasih. Karena kita sama-sama berjuang. Kalau bapak-bapak berjuang di bidang ini, kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sipil berjuang dengan kawan-kawan. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati dan dari UMM yang saya cintai. Jadi prinsip dasar ekonomi itu adalah memanfaatkan barang-barang yang masih bisa bermanfaat. Nah, tadi belum Pak menyampaikan bahwa salah satu beberapa indikator kebersihan yang berarti yang pertama adalah pH. pH itu di bawah 4, 3 sampai 4. Tapi saya seringkali menemukan pH yang dari kebersihan satu itu 2,7. Jadi semakin asam. Kemudian yang kedua, baunya adalah bau segar asam. Yang ketiga adalah tidak ada ularnya. Kalau ada ular, mesti baunya menjadi busuk. Dan itu kalau terjadi seperti itu tidak boleh digunakan untuk ekoenzim, tetapi bisa digunakan untuk pupuk. Jadi untuk pupuk atau kalau jumlahnya berapa itu bau itu dituangkan bisa. Tetapi yang prinsip adalah yang saya katakan tadi bahwa saya sudah tidak menggunakan untuk pembuatan, saya menggunakan ekoenzim untuk memupuk tanaman saya di depan rumah saya, bukan di kampung.
Saya lihat di sana ada apa? Kebun dan sebagainya. Kalau ibu bapak-bapak menginginkan bibit atau benih apa itu muncai bibit landas, saya siap membantu karena di rumah banyak bibit itu yang saya tanami sendiri. Dan itu organik, artinya organik apa? Tidak menggunakan pupuk. Jadi nanti kalau praktek, kalau saya sudah pengalaman yang ada letaknya, yang meledak sudah 2 tahun. Jadi bagaimana cara mengatasi agar tidak meledak dan tidak selalu kemudian membuka tutup dan sebagainya. Nanti kebetulan saya ada alatnya yang bisa memberikan contoh. Gampang, murah, dan tidak usah mengeluarkan utang lebih dari 3. Jadi dengan grup itu nanti bapak-bapak jelas untuk cek. Tapi suatu saat ya biarlah sebenarnya kita memiliki piaraan yang namanya ekoenzim. Barangkali itu, jadi sekali lagi manfaatnya ekoenzim luar biasa. Bapak nanti sudah tidak perlu memiliki atau membuka atau membeli obat terang. Karena pada saat dia menghasilkan destinasi, ekoenzim itu menghasilkan destinasi. Pada saat 1 sampai 1 bulan pertama, pada proses ekoenzim dia mengeluarkan CO3, ozon. Ozon ini yang membuat udara kita menjadi bersih. Oleh karena itu, kalau seluruh masyarakat membuat ekoenzim, alangkah sebenarnya kita karena adanya ozon yang keluar dari proses pembuatan ekoenzim. Sekali lagi bahwa saya kebetulan membawa kalau tidak banyak manfaat atau komposisi sehari-hari bagaimana kita menggunakan ekoenzim. Ini mungkin dibagi nanti kalau tidak cukup silakan difotokopi karena ini panduan menggunakan ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada mulai membersihkan kompor, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, membersihkan kloset, menetralisir pestisida, membersihkan baju, membersihkan karpet, membersihkan permukaan kaca, obat kumur atau gosok gigi, mandi tangan, hand sanitizer, rendam kaki, dekor tubuh, bisul atau luka gores, anti radiasi sebagai ukuran dari pembersih luka biara. Ada yang suka pakai? Ada yang suka pakai? Oleh kunci-kunci untuk kunci yang mengenai luka, silakan bersupport dengan pembersih. Tidak usah dengan berikan seberapa karena apa? Karena kita bisa membuat sendiri untuk rumah kita mencuci keramas, mencuci atau keramas, laundry dan sebagainya bisa mengatakan. Mohon maaf saya tidak karena saya tidak tahu jumlahnya pada saat saya fotokopi, saya hanya membawa ini sebuah. Silakan nanti bisa fotokopi. Ini bapak bisa. Barangkali bisa yang saya sampaikan jadi di situ di bawah masih ada banyak testimoni yang tidak terangkum di situ karena hampir setiap hari ada testimoni tentang manfaat ekoenzim di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Oleh karena itu kalau ada testimoni yang bagus silakan didata, yang dicatat, diekspos sehingga nanti semakin banyak orang yang tahu manfaatnya ekoenzim dan semakin luas penggunaan ekoenzim, semakin banyak orang menggunakan ekoenzim berarti sampah kita akan semakin kecil yang bisa kita buang ke TPA atau PS sehingga bisa mengurangi beban dan lingkungan. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ekoenzim ini bisa membawa manfaat yang lebih luas, isinya untuk kawan-kawan yang
Social Influencer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.